Shalom saudara, warga kerajaan semua, restoring relationship. Dan kita melihat contoh yang sangat jelas itu bagaimana antara Esau dan Yakub. Esau datang dengan 400 tentara. Tujuannya tidak untuk piknik. Dia mau bantai si Yakub dengan semua yang dia punya. Tetapi Tuhan intervensi. Untuk restore harus repent terlebih dahulu. Kita tahu bagaimana di Sungai Yabok, bagaimana Yakub mengaku, aku ini penipu. Aku menipu kakakku. Tapi dia ketemu dengan yang lebih hebat, yaitu Laban, ya, ayah mertuanya, saudara, kakak dari ibunya. Itu saudaraku, kalau saya katakan kalau ini cuma ular tua, yang itu ular beracun, kalau itu naga beracun. Tuhan bisa pakai segala keadaan. Tapi antara Laban dengan Yakub pun sudah pernah terjadi, yaitu pemberesan. Sekarang dengan Esau, dia sangat manipulatif. Sebelum ketemu dengan Tuhan, sebelum namanya diganti Israel, dia taruh yang paling depan itu gundi-gundinya, anak-anak dari gundinya. Dan sebelumnya dia mencoba appease hati daripada Esau dengan memberikan hadiah. Pemberian yang diam-diam itu bisa menyentuh hati. Tidak, dendam kesumat. Dan apa yang terjadi kemudian yang berikutnya, anak-anak Lea, terakhir Rachel. Dan dia di belakang, pemimpin macam apa ini? Inilah Yakub. Tetapi begitu dijamah oleh Tuhan, dia ada di depan dan dia sujud merendahkan diri di depan Esau. Dan satu saya bayangkan, mungkin ya, mungkin maaf ini dia sudah pipis di celana, mungkin. Tetapi apa yang terjadi? Esau datang, bukan menebas kepalanya, tapi memeluk dan mencium dia. Dan luar biasa, apapun yang dia sediakan untuk Esau ditolak oleh kakaknya. Karena Tuhan juga memberkati dia, sekalipun dia harus hidup dengan pedangnya. Ada berkat kelas silver, kalau ini dapatkan yang gold blessing, yang satunya silver blessing. Tapi Allah tidak pernah lupa. Kita lihat keturunan Ismail. Wah, secara ekonomi luar biasa, saudara. Bukan cuma keturunan daripada Ishak, ya, ataupun keturunan dari Israel. Kita melihat, karena itu kita ini persemakmuran dengan Israel. Tapi ada Esau-Esau dalam hidup kita yang harus kita hadapi. Ketika saya bertobat, saudara, ya, saya cerita, saya bertobat tahun 45 tahun yang lalu. Saya punya seorang teman yang musuh besar saya. Bahkan kita sudah hampir baku hantam. Lah saya ini insinyur kok mau berkelahi. Dan pada saat itu, pada waktu saya bertobat, saya ampuni apa yang dia lakukan. Dan pertama kali keluar rumah sakit, saya bisa jalan, disembuhkan Tuhan. Saya datang ke rumahnya. Waktu saya datang ke rumah, dia pasang kuda-kuda. Saya datang dengan maksud damai, saya bilang begitu. Dan yang luar biasa, saudara, putri daripada teman saya itu, yang dulu musuh saya, sekarang jadi jemaat kita. Bukankah itu luar biasa? Ya, saya 60 mengatakannya, anak-anak dari orang-orang yang membenci engkau, yang menganiaya engkau, akan datang dan berkata, di antaramu ada Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan saya berdoa kiranya semua warga negara yang mendengar, kerajaan Allah yang mendengarkan pesan ini, find your Esau. Dan saudara tidak usah khawatir kalau Tuhan turun tangan. Tapi ketakutan itu membuat Yakub menjadi Israel, saudara. Dan saat itu dia bilang, berkati aku, siapa namamu? Malaikat Tuhan tidak menjawab, ya. Kenapa kamu tanya namaku? Ya. Dan dia adalah Kristus sendiri. Itu adalah Kristofani, penampakan Kristus dalam perjanjian lama. Kiranya Tuhan punya encounter yang baru dengan Anda dan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Halo warga kerajaan, apa kabar? Suaranya gak kedengeran. Apa kabar? Luar biasa. Kita punya Allah yang luar biasa, maka kabar kita selalu luar biasa. Amin. Kasih setia Allah tidak berkesudahan dalam kehidupan kita. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Boleh kasih salam samping kanan kiri. Puji Tuhan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya setiap pagi. Amin. Bersama-sama kita berdoa.
Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kalau kami boleh bangun pagi ini tanpa kurang satu apapun, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu Bapak. Dan saat ini kami berkumpul di tempat ini Tuhan. Tidak ada alasan lain Tuhan. Selain kami hanya mau memuji, meninggikan, mengagungkan Engkau, Raja di atas segala raja. Kami tahu Tuhan, hanya Engkau saja yang layak menerima segala pujian dan hormat. Hanya Engkau saja Allah yang bertahta di atas pujian kami Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya jadi seturut dengan kehendak-Mu. Kami percaya tempat ini dipenuhi dengan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan tempat ini dipenuhi dengan roh Allah. Dan kami percaya setiap orang yang datang ke tempat ini, bahkan setiap orang yang lewat di sekitar pekarangan tempat ini Tuhan, mereka menikmati Engkau, mereka merasakan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan kami tabiskan ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sama-sama kita mau bersuka cita bagi Raja kita. Amin. Kasih Allah berkesudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah berkesudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan hari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya. Nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja. Kesudahan selalu baru, setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur dengan sukacita. Sukacita ku kan hari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya. Nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja, dengan sukacita ku kan hari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya. Nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja, dengan sukacita ku kan hari. Kami menari bagi Engkau Raja kami. Amin. Oh, menaikkan pujian haleluya. Nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja. Sambil bertepuk tangan di atas kepala. Sukacitaku kan cita bukan hari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja selamanya. Bersuka di dalam Tuhan, amin. Sebab hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan untuk kita semua bersuka cita bagi Dia, amin.
dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan samping kanan kiri, katakan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin. Kami bersuka Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hanya di dalam Tuhan. Bersuka. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Terima kasih buat hari yang kau berikan Tuhan. Kami bersuka di dalam Engkau. Sama-sama katakan. Bersuka, Amin. bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin. Kita bersuka cita, amin. Karena kita punya Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang selalu menyertai kita. Ada kuasa dalam nama Tuhan kita, amin. Sama-sama katakan. Tuhan menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku.
berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Namanya Tuhan, menara yang teguh, Kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Hanya Yesus. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, kami agungkan Engkau. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Thank you Lord. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, Segala kami deklarasikan ini Tuhan. Yes Lord. yang telah Membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Kau yang termulia. termulia di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Hanya Yesus. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Haleluya. Amin. Kami percaya Tuhan, ada kuasa di dalam nama-Mu. Dan kami percaya ketika kami berseru memanggil nama-Mu, Engkau Allah yang selalu mendengarkan kami. Engkau Allah yang selalu menjawab kami tepat pada waktunya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu di tempat ini, penuhi setiap kami.
kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Tuhan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Tuhan tenang bersama-Mu Bapa. Thank you, Lord. Bapa Kau mendengar. Biar pujian ini menjadi doa setiap kita. Seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Tuhan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Tuhan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Tuhan tenang bersama-Mu Bapa.
di dalam Engkau Tuhan. Nikmati dia. Thank you Lord. Di nama Yesus. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. bukan benar bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bapa di sorga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Hari ini kami bersyukur kami punya Bapa yang luar biasa, Bapa yang menyatakan kuasa melalui kasih-Nya dalam kehidupan kami. Kami ada hari ini, kami boleh hidup dalam damai sejahtera, dalam ketenangan. Bukan kuat dan gagah kami, tapi karena kasih Kristus yang selalu ada dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh datang hari ini beribadah, sebuah anugerah. Kalau kami boleh memuji dan menyembah-Mu, sebuah anugerah. Bahkan kesempatan ini kami pun akan bisa mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara. Engkau urapi hamba-Mu untuk berbicara seperti isi hati-Mu. Sehingga firman yang keluar adalah firman yang menghidupkan, yang mengubahkan. Bahkan firman yang bisa dihidupi kemanapun kami pergi. Engkau urapi hamba-Mu. Memampukan beliau untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu. Begitu juga dengan kami yang mendengar, kami diurapi supaya kami memiliki pendengaran yang baik, pengertian yang baik. Sehingga firman yang kami dengar tertanam dalam kehidupan kami, menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan menjadi kehidupan yang nyata untuk setiap kemanapun kami pergi, kami memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan. Roh Kudus jamah setiap kami, mampukan setiap kami, untuk kami menikmati dan kami bisa mendengar isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya. Amin. Shalom saudara. Apa kabar? Tidak terasa kita sudah masuk di minggu yang berapa? Keempat. Cepat ya. Sudah 1 bulan hampir selesai. Dan saya tidak panjang lebar, hari ini bukan saya yang sharing firman Tuhan. Hari ini ada orang dalam, orang dalam. Kalau saya boleh bilang mungkin keluarga kita, kalau dulu papa, anak rohaninya papa, kalau anak rohaninya papa berarti kakak rohani saya juga, kakak. Bersama-sama kita bertumbuh bersama-sama. Dan beliau sampai hari ini bisa dipakai Tuhan luar biasa. Dan saya selalu percaya beliau akan dipakai lebih luar biasa lagi. Bukan untuk nama beliau tapi untuk nama Tuhan dipermuliakan. Hari ini yang akan sharing Dr. Insinyur Eroy Koyari. Jadi Bapak Ibu tanpa panjang lebar mari kita sambut beliau. Buat Kakak Eroy saya undang maju ke depan. Silakan.
Mungkin yang orang lama pasti kenal, tapi kalau orang yang baru, siapa dia? Ini Papua hitam manis, mutiara hitam. Silakan. Thank you, Pak. Baik, shalom. Haleluya. Tidak berada di tempat lain, berada di rumah sendiri. So I feel homey. Sangat merasa ada di rumah sendiri. Puji Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Sebenarnya itu cukup bergetar saya kalau berdiri di sini karena ini pertama kali saya berdiri di sini sebagai pelayan firman Tuhan. Dulu sering tapi sebagai tim dari worship leader. Puji Tuhan semuanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan satu hal tentang seorang tokoh yang sebenarnya saya berhenti di sini waktu saya baca Alkitab tahunan. Begitu sampai di sini saya sangat penasaran sama orang ini, sehingga saya cari tahu atas bawah luar dalam. Sampai saya memahami ternyata apa yang dia alami mirip sekali dengan apa yang menjadi pergumulan kami. Sehingga ini yang saya mungkin akan sharing, akan bagikan buat kita semua tentang Samgar. Ya, tentang Samgar. Slide berikut kita baca bersama-sama dari Samgar ini hanya 2 ayat di Alkitab. Tidak panjang, hanya 2 ayat. Satunya dari Hakim-Hakim 3 ayat 31. Kita bisa baca sama-sama, 1, 2, 3. Sesudah dia, bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Hakim-Hakim 5 ayat 6. Dalam zaman Samgar bin Anat, dalam zaman Yael, kafilah tidak ada lagi dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Ya, hanya 2 ayat ini saja. Dia berbeda dengan hakim-hakim yang lain yang ceritanya cukup panjang. Karena 2 ayat ini saya jadi penasaran, loh kok hanya ini aja isinya? Kenapa hanya ini isinya dan ditulis dalam Alkitab? Ya, lalu saya mulai mencari tahu. Next. Bapak Ibu semua, kita sering dengar, ya, sering mendengar cerita ke Alkitab tentang kepahlawanan. Ya, orang-orang percaya Daud mengalahkan Goliat menggunakan alih-alih pengumpan batu, lempar kena kepala, mati Goliat. Kemudian Simson, ya, Simson dengan kekuatan fisiknya itu bisa membunuh 1000 orang Filistin dengan rahang keledai. Ya, 1000 orang Filistin. Lalu ada Gideon. Gideon hanya menggunakan 300 orang, ya, bisa mengalahkan 135.000 pasukan Midian. Ya. Mereka begitu perkasa. Ya, ini cerita-cerita yang kita selalu dengar. Tapi saya jarang dengar tentang Samgar. Ya, jarang sekali kita mendengar tentang Samgar. Next. Nah, saudara sekalian, setelah 430 tahun di bawah pemerintahan penindasan Mesir, Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, ini masa yang cukup panjang, bangsa Israel tinggal di sini. Lalu karena campur tangan Tuhan, mereka akhirnya bisa meninggalkan Mesir dengan penyembahan berhala dan kembali ke Kanaan hanya dengan satu tujuan. Sebenarnya ke Kanaan satu tujuan, menyembah Allah Israel. Tidak ada tujuan lain. Kenapa mereka keluar dari Mesir? Karena Mesir itu sudah nyaman. Banyak orang sangat keberatan kalau keluar dari zona nyaman. Sangat keberatan. Tapi banyak sekali yang tidak memahami kalau Tuhan mau dia keluar dari situ. Ada sesuatu yang jauh lebih baik yang sedang Tuhan persiapkan. Jauh lebih baik. Dan dia akan memahami waktu dia bertahan bersama dengan Tuhan dan sampai di titik itu. Sampai disitulah baru dia bisa berkata, akhirnya sampai hari ini Tuhan telah menyertaiku. Ya, 430 tahun bangsa Israel di Mesir, kemudian Musa memimpin mereka keluar. Next. Ya, Musa memimpin mereka keluar, lalu 40 tahun, ya, 40 tahun di bawah pimpinan Yosua mereka mengembara. Sampai Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Seharusnya waktunya tidak sepanjang itu. Tetapi karena banyak angkatan Israel yang memang
hatinya condong kepada Allah lain, seperti waktu mereka hidup di Mesir, itu membuat Tuhan menahan mereka di tempat yang sama selama 40 tahun. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita tidak taat sama Tuhan, seringkali Tuhan menahan sesuatu yang seharusnya menjadi bagian kita. Tuhan menahannya sampai kita dalam pandangan Tuhan, kita siap menerimanya. Ya, dalam pandangan Tuhan kita siap menerimanya. Saya sebelum, nanti saya perkenalan. Tapi saya setelah dari sini 2013, kemudian saya keluar kerja di Jakarta di Kementerian PU sampai hari ini. Lalu saya melihat ada satu sisi di mana di dalam jabatan itu saya nggak bergerak hampir 5 tahun. Setelah saya dari kepala balai di Papua Barat, di Manokwari, kemudian saya jadi Kasubdit selama hampir 4 tahun 8 bulan. Dan tidak berpindah, semua orang datang jadi subdit 6 bulan langsung naik eselon 2. Semuanya berpindah, ada yang lompat dari balai kecil langsung eselon 2. Saya hanya menonton saya nggak paham kenapa Tuhan menahan saya di situ. Nanti sudah duduk baru mengerti. Gitu. Tuhan minta kita rendah hati. Gitu. Ya, tunggu waktu Tuhan saja. Ya, setelah duduk situ baru paham. Paham sekali, Tuhan terima kasih. Tuhan menahan saya cukup lama. Karena saya tahu ada agenda Tuhan yang besar. Gitu. Begitu duduk, baru Tuhan izinkan saya melakukan banyak hal. Banyak sekali hal melebihi kepala balai besar lainnya. Baru saya memahami Tuhan menahan kita. Untuk membuat kita tahu siapa Allah yang kita sembah. Tidak lebih dari itu. Tidak mencari kebanggaan pribadi. Tuhan hanya menahan kita supaya kau tahu siapa aku. Bahwa aku berdaulat atas hidupmu. Aku berdaulat atas masa depanmu. Tidak lebih dari itu. Memang kalau bicara di rumah ini harus berlinang air mata. Karena mengingat yang dulu sampai hari ini Tuhan terlalu baik. Ya, jadi nggak ada yang nggak ada yang bisa dibanggakan, hanya Yesus yang besar. Ya. Saya cerita dulu, lanjut. Oke. Nah, pasang surut pertumbuhan rohani ini, ya Israel jatuh bangun, umat pilihan Allah ini, itu sampai pada rentang sejarah antara bapak-bapak Israel, Musa, Yosua dan sebagainya, sampai mereka tiba di tanah Kanaan, ya sebelum mereka dipimpin oleh raja-raja, masa itu adalah masanya hakim-hakim. Sebelum raja-raja Israel muncul, saat itu adalah masanya hakim-hakim. Tuhan mengutus hakim-hakim untuk menjadi penghakim atas mereka, menuntut bangsa Israel sesuai dengan jalan yang dikehendaki Tuhan. Ya, lanjut. Nah, di sini kita bisa lihat, next. Pada masa Samgar, Israel benar-benar sangat membutuhkan pembebasan. Saat itu bangsa Israel ditindas oleh bangsa Filistin. Ya. Dan tidak ada hakim. Hakim sebelumnya adalah Ehud. Ehud dicatat dengan jelas. Tetapi Samgar ini kosong. Nanti kita cari tahu Samgar itu siapa. Ya, saya sampai penasaran sampai saya cari. Cukup lama saya cari, ada sekitar 2 bulan saya cari tahu ini Samgar ini. Laki-laki napi dari mana kah? Atau dari mana nih? Saya cari sampai bulak-balik saya bongkar-bongkar. Akhirnya ketemu. Ya. Nah, kalau Otniel, ya, Hakim-Hakim 3 ayat 7 sampai 11 ini hakim pertama. Otniel itu adalah seorang hakim yang memimpin bangsa Israel untuk melawan Raja Aram Mesopotamia. Itu pertama. Selama 8 tahun dan dia memimpin Israel selama 40 tahun. Setelah Otniel ada Ehud. Ya, Ehud juga demikian. Dia membawa orang Israel melawan Moab dan memimpin bangsa Israel selama 80 tahun. Ya, dan Samgar, hanya 2 ayat ini. Samgar ini orang Israel, ya, seorang yang dipakai Tuhan selama 40 tahun untuk memimpin bangsa Israel. Dia mengalahkan 600 orang Filistin. Sendiri, ya, sendiri. Saya sampai cari tahu, ini pace dia jago bagaimana punya ini. Sampai dia bisa mengalahkan 600 orang sendiri. Mari kita cari tahu. Next. Sebelum itu kita lihat kondisi bangsa Israel. Lanjut. Memang kalau kita pelayanan tapi ada timer ini cukup
Aman, aman, aman. Lewat juga tidak apa-apa. Ini kan balas dendam Tomami toh? Nggak apa-apa, karena sudah lama tidak bicara di sini jadi kita hancurkan saja. Nah, saat itu bangsa Israel hidup di dalam ketakutan. Dari 2 ayat yang kita baca tadi. Ya, para kafilah dan orang-orang yang dalam perjalanan tidak berani melewati jalan utama. Ya, karena mereka takut dirampok atau dibunuh. Mereka memilih jalan yang memutar untuk menghindari para perampok Filistin. Selain itu, orang-orang Israel meninggalkan desanya karena mereka takut menjadi korban penyerangan orang Filistin. Orang Israel hanya diam di rumah. Kalau dia mau ke kota, dia muter. Menghindari tempat ramai. Semuanya ketakutan. Ya, mereka takut karena orang Filistin tiba-tiba bisa merampok. Ya, kalau mereka lewat kota itu. Atau mereka bisa menyerang pendiamannya. Sehingga mereka semuanya lebih baik diam di kamar, diam di rumah. Kalaupun harus memutar, harus pergi ke satu tempat, hindari tempat ramai. Ya, jadi zaman ini zaman yang penuh dengan teror, kira-kira seperti itu. Ya, penuh dengan teror, menyebabkan banyak ketakutan. Lanjut. Ya, zaman itu juga adalah zaman kerentanan, sangat rawan, sangat rawan. Bangsa Israel, dengar, tidak memiliki senjata untuk mempertahankan diri. Setelah Ehud tadi, orang Israel tidak pernah berperang. Jadi senjatanya itu disimpan. Sampai tidak punya apa-apa lagi. Selama sekian tahun. Jadi kalau tiba-tiba orang Filistin menyerang, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak tahu bagaimana caranya berperang. Ya, bangsa Israel tidak mampu berperang, apalagi mentalnya. Moralnya, moral sangat rendah. Gampang putus asa dan mudah menyerah. Jadi mereka lebih memilih diam saja. Tinggal saja di tempat. Lebih memilih diam saja di tempat. Ya, ini kita lihat. Kenapa begitu rentan? Karena mereka tidak punya senjata, ya. Kemudian tidak merasa bisa berperang. Mentalnya mental mudah kalah dan putus asa. Kalau sudah seperti ini, kalau menurut saya mati saja sudah. Ya sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi orang yang penakut, begitu penakut. Inilah kondisi bangsa Israel saat itu. Di tengah-tengah kondisi seperti itu, breaking news keluar di TV Israel saat itu. Next. Nah, tiba-tiba keluar satu orang, Pace satu, dia punya nama Samgar bin Anat. Di tengah-tengah kondisi ketakutan seperti itu, munculnya seseorang yang namanya Samgar bin Anat. Kenapa dia jadi breaking news? Karena orang tidak kenal siapa itu Samgar, satu. Kedua, kenapa dia mengalahkan 600 orang pakai tongkat pengalai lembu? Kenapa tidak pakai senjata? Kenapa tidak berperang seperti layaknya seorang panglima? Kenapa pakai tongkat pengalai lembu dan kenapa banyak sekali yang mati? Ini akhirnya saat itu kalau saudara nonton Metro TV di Israel saat itu keluar seperti ini. Ya, keluar seperti ini. Semua orang begitu tercengang-cengang. Karena ada satu orang yang muncul dengan versi yang berbeda di tengah-tengah semua orang yang sedang ketakutan. Next. Nah, ini dia. Siapa Samgar? Paling tidak, Alkitab mencatat ada 3 identitas dari Samgar. Yang pertama, Samgar bin Anat. Anat itu adalah dewa perang Kanaan. Tempat di mana mereka tinggal. Ya. Jadi sebagian orang menganggap Samgar ini bukan orang Israel. Sebagian penafsir, Samgar ini bukan orang Israel. Ya. Nah, namun nama ini juga berarti dia berasal dari kota Bet Anat. Ya, dari kota Bet Anat. Dan juga namanya adalah Anat. Ya, namanya juga Anat. Jadi ini 3 identitas yang dia tadi namanya artinya adalah dewa perang. Oh mungkin gara-gara dewa perang ini dia jadi begitu perkasa sehingga bisa mengalahkan 600 orang. Ya, tetapi bisa juga dia orang bukan asli orang Israel. Ini beberapa pandangan seperti demikian. Nah, next. Kita lihat. Nah, Samgar ini hidup di zaman yang hampir sama dengan Ehud. Hampir sama. Tetapi mereka memerintah di wilayah yang berbeda.
Ini setelah saya buka-bukain baru saya jadi tahu nih. Kenapa dia hampir tidak terlihat. Nah, Ehud berada di, kalau wilayah Israel ini yang warna-warni ya, yang warna-warni selain warna coklat. Ehud bangsa Israel itu yang warna biru, hijau, orange, biru, dan warna merah. Ehud berada di selatan sebelah timur. Selatan sebelah timur ya. Dia memimpin bangsa Israel melawan kerajaan Moab. Samgar hampir bersamaan tetapi di sisi yang bersebelahan. Selatan sebelah barat ya. Kalau saudara sebelah sini barat ya, benar ya. Kalau arah sini ya benar ya. Berarti selatan sebelah barat itu memimpin bangsa Israel melawan orang Filistin. Kalau Ehud ya memimpin bangsa Israel dan memerintah selama 80 tahun. Dia mengalahkan 10.000 orang Moab. Ehud dengan pasukannya. Ya, Ehud bersama pasukannya. Samgar sendiri mengalahkan 600 orang di sisi selatan sebelah barat. Ya, tadi Samgar di sisi selatan sebelah barat, Ehud sisi selatan sebelah timur. Ya, tetapi mereka satu pakai pasukan lawan 10.000, yang satu sendiri lawan 600. Ini bikin semua orang jadi kaget. Wow, di tengah-tengah kita begitu takut. Ada seseorang yang begitu berani yang kita tidak kenal siapa dia, dari mana asal usulnya, dan kenapa dia bisa sampai di sini. Next. Ya. Ini lihat, kita lihat Samgar bin Anat. Dia menggunakan tongkat pengalau lembu yang panjangnya kira-kira 2,5 meter. Yang ujung depannya runcing, ujung belakangnya seperti sekop. Seperti skop itu karena itu dipakai untuk bajak. Jadi kalau keledai di depan, kalau belok itu ditusuk supaya keledainya tetap lurus. Lalu hasil bajak itu kalau kena tanah itu dibersihkan sama ujung yang satu yang berupa skop tadi. Jadi tujuannya tongkat pengalau lembu hanya itu, meluruskan lalu membersihkan. Ya. Jadi dia tidak pakai sesuatu yang begitu hebat untuk mengalahkan 600 orang ini. Hanya menggunakan tongkat pengalau lembu yang akhirnya jadi senjata yang ampuh. Ya, jadi senjata yang ampuh. Saya sampai cari tahu di gambar di YouTube dan sebagainya tuh hampir tidak ketemu gambarnya. Ada yang gambar tongkat saja ujungnya panjang, ada yang seperti tongkat Musa. Kalau kita ketik tongkat pengalau lembu bentuknya macam-macam. Tapi Alkitab mencatat kira-kira seperti ini. Ujungnya runcing, ujung yang sebelahnya seperti skop. Panjangnya kurang lebih 2,5 meter. Samgar ini tidak punya apa-apa, hanya punya barang satu itu. Hanya punya tongkat saja. Ya, ternyata pesan Tuhan begitu kuat di sini. Saudara nggak perlu punya apapun untuk dipakai Tuhan. Apa yang saudara punya, itu sudah. Pakai itu. Nggak perlu lihat orang lain. Wow, dia dipakai Tuhan dengan karunia seperti itu. Kasih tinggal. Orang lain kenapa lebih cepat berhasil? Biarkan saja. Biarkan saja. Apa yang ada di tanganmu, pakailah. Ya, ini yang Samgar pahami. Oh, saya kerjanya hanya seorang petani. Kebetulan yang saya punya hanya ini. Dia pakai itu dan tidak pernah pindah. Ternyata Tuhan berkati. Yang hanya sepanggal itu. Next. Ya, mari kita belajar dari Samgar. Ada 4 hal yang kita pelajari dari Samgar. Kenapa dia bisa dipakai Tuhan? Yang pertama, Samgar bukan orang yang luar biasa. Biasa saja. Samgar ini seorang yang sederhana. Hanya seorang petani. Bukan orang yang besar, yang dipersiapkan Tuhan. No. Dia bukan seperti Simpson yang begitu perkasa. No. Dia hanya seorang yang biasa saja. Mari kita lihat, next slide. Samgar ini bukan politikus. Ya. Samgar bukan berasal dari keluarga yang berada. Dia seorang petani. Ya. Samgar tidak punya ijazah akademis seperti saya. Kalau saya mah Tuhan pakai bisa sombong. Ya, karena sekolah sampai mentok. Tapi Samgar ini enggak. Tidak punya apa-apa. Tidak punya gelar akademis yang cukup. Orang sangat sederhana. Dia juga tidak mempunyai pengalaman perang. Coba. Tidak punya pengalaman perang karena dia hanya seorang petani. Orang seperti ini Tuhan tunjuk.
Orang yang tidak dikenal, tidak pernah muncul dalam sejarah, tidak pernah tahu siapa dia, bukan siapa-siapa, Tuhan pakai. Orang biasa yang Tuhan gunakan untuk jadi berkat. Kalau hari ini saudara merasa saudara orang biasa, biar saja. Karena bisa jadi pilihan Tuhan jatuh pada saudara. Kadang-kadang Tuhan tidak suka pakai orang yang luar biasa karena nanti dia jadi takabur. Kalau orang itu luar biasa, saya percaya Tuhan akan rendahkan dia sampai dia berlutut. Baru Tuhan pakai dia. Kalau dia masih jadi seperti dirinya, Tuhan akan tahan segala sesuatu. Termasuk saya. Terlalu sombong ini, terlalu punya ini. Tuhan tahan dia sampai dia hanya mengaku Yesus Tuhan. Baru Tuhan pakai. Ya, kalau saudara biasa-biasa saja, bersyukurlah bahwa sebentar lagi Tuhan pakai saudara. Jangan merasa saya tidak punya apa-apa, dia lebih baik, biarkan. Dengar baik-baik, Tuhan bisa menunjuk saudara tanpa saudara sadar pilihan Tuhan jatuh pada saudara. Saat seperti itu baru saudara mulai bersyukur. Saudara mungkin saat itu nggak paham, tidak paham. Pahamnya nanti. Belakangan baru saudara mengerti, kenapa Tuhan pakai saya. Dulu waktu saya mau, ini yang ketiga, saya pelayanan di Rock Jayapura ini. Yang pertama, Babe bilang, Ale datang khotbah. Saya bilang, Bapak jangan dulu. Belum siap. 2 kali, 3 kali langsung Babe bilang, Ale kalau sudah datang Tuhan Yesus datang baru khotbah. Iya kan? Lebih baik tunggu Tuhan Yesus datang baru khotbah kah? Atau mau kapan langsung siap? Langsung berangkat dari Manokwari ke sini. Pertama kali di Kota Raja itu. Nah itu pertama kali pelayanan situ. Nah, saya lihat kita ini kadang-kadang, saya pikir, saya ini siapa gitu loh. Hanya duduk jadi jemaat dan melihat banyak hamba Tuhan yang begitu dipakai Tuhan di mimbarin. Tadi saya bergetar di kursi itu. Saya bilang, Tuhan saya apa? Bisa bagi firman nih. Iya. Jangan lihat siapanya, tapi kita ini bukan siapa-siapa. Gitu. Gak ada yang begitu istimewa dalam diri kita sehingga Tuhan tunjuk kita. Semata-mata karena kemurahannya kok. Bukan karena kita siapa, enggak. Karena kalau dia mau, dia bergerak. Waktu Tuhan mau, dengar baik-baik, waktu Tuhan mau, saudara berespon, jadi itu. Ya, tunggu Tuhan mau, jangan mau saudara. Biarkan Tuhan mau, responi dengan benar. Waktu saudara berespon, selesai. Tuhan akan pakai kita sampai di batas yang kita tidak pernah paham bahwa dia rancang sampai di situ. Karena pernah paham. Saya sekarang tidak tahu masa depan saya kemana. Tapi saya tahu dengan pasti saya berjalan sama Tuhan. Peduli amat mau jadi apa? Peduli amat mau jadi. Bagi saya nggak penting jadi apa. Tapi yang penting saya jalan sama Tuhan. Next. Nah, itu yang pertama, dia orang biasa saja. Kita belajar dari seorang presiden Amerika ini. Ya. Waktu tahun 1898, Amerika perang lawan Spanyol. Ya. Mereka berperang di San Juan Hill, Kuba. Itu perang Amerika lawan Spanyol. Pasukan Theodore Roosevelt ini ragu-ragu untuk maju perang. Semuanya ketakutan. Mereka karena kurang orang, lalu mereka minta tambahan prajurit. Tambah senjata, tambah makanan. Bapak Presiden, tambah dulu baru kita bisa maju perang. Kalau tidak, kita tidak punya apa-apa. Ya, kita tidak berani berperang. Roosevelt bilang dengan mudahnya, do what you can with what you've got where you are. Lakukan yang Anda bisa, ya, dengan apa yang Anda punya, dimanapun Anda berada. Tidak perlu tunjuk orang. Ya, gereja ini besar. Gak usah lihat gereja lain loh. Gak usah lihat gereja kiri kanan makin besar. Kita punya apa di sini? Selesaikan. Saya cukup takjub, Mami. Seperti dulu. Ini jumlahnya seperti dulu. Dulu waktu kita masih gabung, ya jumlahnya segini. Sudah pecah kiri kanan, jumlahnya juga segini. Tuhan Yesus baik. Ya, nggak ada yang merubah. Tuhan tambahkan dan saya percaya ini nanti ntar lagi lepas sampai di belakang. Full. Ya. Seperti dulu waktu saya pertama gabung tahun 2003, 5 ya? 2005 ya. 2005 pertama kami gabung di jemaat ini. Dan sampai hari ini saya tetap di Rock. Keliling Indonesia ini saya udah tugas tetap cari gereja di Rock. Tidak pernah pindah. Ya tidak pernah pindah. Karena memang darah begitu jadi.
Ya, itu jumlahnya ya segini nih. Oh, ternyata hari ini tidak berkurang, sama sekali. Tuhan Yesus baik. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Agak aneh, tapi kalau saudara-saudara yang sudah lama saudara lihat jumlahnya segini. Dan saya yakin ke depan Tuhan akan tambah-tambahkan. Syaratnya satu, ya, tidak usah lihat orang, ya, apa yang kita punya, seberapa yang ada di sini, kita mulai. Lakukan. Ada banyak rencana Tuhan yang dipakai oleh Tuhan di gereja ini. Kita masih sehati nih. Sehati. Tidak usah lihat itu siapa. Saudara harus belajar submit. Saya itu belajar penundukan diri di gereja. Sampai di kantor ketemu bos yang minta ampun. Aduh, kalau bilang kita mau tahan napas. Ya, tapi belajar tunduk sama dia sekalipun dia tidak pantas dihormati, tetap hormat. Ya, apalagi di gereja. Ini belajarnya di sini nih. Saudara tahu lah Babe punya model bagaimana. Ya kalau bicara tuh putus-putus. Kalau saudara tersinggung dia tidak pusing. Tersinggung sendiri, salah sendiri. Kalau beliau ngomong ya apa aja. Tidak ada yang tidak kena. Wong Stephen Cynthia aja kena, apalagi yang di luar-luar itu. Gitu. Ya, tapi saya lihat Tuhan belajar, ajar kita untuk tunduk. Penundukan itu buat kita sangat diberkati karena kita di bawah otoritas. Ya. Jangan coba-coba berdiri sendiri, Bapak. Tidak, saudara tidak jadi lebih baik. Saya tidak ada pesan dari Mami, dari Stephen, dari Setia. No. Saya udah keliling lihat gereja Roxy ini lepas ke sana, lepas sini. Tidak jadi lebih baik dari yang utama. Tidak jadi lebih baik. Ya, di dalam rumah ini kita belajar tunduk. Sekalipun, siapa sih lu? Waktu saya tunduk, wah. Kami di Rock Pondok Indah. Pendetanya Pak Novit itu seumur dengan saya. Mohon maaf, hampir beberapa orang gak setuju dengan beliau. Saya bilang, Pak Gembala, saya submit sama Bapak. Apapun yang terjadi, saya ada di sini. Ya, perlahan-lahan yang tidak setia, enggak apa-apa keluar. Saya biarin Pak Gem. Pak Gem, maaf, saya udah keliling gereja model-model begini, banyak sekali. Banyak sekali di rock tempat lain. Tapi biarlah. Akhirnya Tuhan tambah-tambahkan. Dari gerejanya kecil, kita sewa lebih besar lagi. Tadinya manjang begini, sekarang manjang ke sana khusus sekolah minggu. Dan Tuhan tambahkan, saya bilang tahun ini Pak Gem, kalau berani kita sewa satu lantai ini. Satu lantai ini kita sewa semua, berapa miliar kita sewa aja. Kalau Pak Gembala kan agak begini. Kalau saya kan anaknya Pak David, putus-putus. Bapak iman dulu, yang lain nanti Tuhan tambahkan. Kalau penakut mundur saja. Ya, modelnya tembak-tembak. Ya, kita mesti tahu bahwa Tuhan hanya mau pakai apa yang kita punya. Tidak usah lihat kiri kanan. Next. Nah, ini biar saya belum perkenalan. Ya, saya biar sebagian mungkin sudah kenal, tapi saya itu menyelesaikan pendidikan di Malang dari S1, S2, S3. Kemudian saya menyelesaikan pendidikan insinyur di Undip di Semarang. Jadi dari sisi pendidikan sudah selesai. Ya, tidak ada lagi yang mau saya tempuh. Saya lagi ambil insinyur yang diakui di Asia. Jadi Asian Engineer ini lagi dalam proses untuk bisa, kalau kita kerja di Malaysia juga diakui. Kerja di Cina juga diakui engineer-nya. Tapi ini semua dalam proses. Tapi ini tidak lebih penting karena saya sekarang masih kerja di wilayah Jawa Barat. Sudah 1 tahun lebih bekerja di situ. Tapi Tuhan masih proses. Saya berdoa Tuhan, saya pengen berbuat lebih banyak untuk Papua. Tuhan bilang kalau mau bikin di Papua, saudara mesti pindah ke Jakarta. Ya, harus di pusat. Baru saudara kebijakan itu diletakkan di Jakarta. Jadi kalau saudara di situ, saudara bisa buat banyak. Saya bilang Tuhan, saya ikut saja. Apa yang Tuhan mau biar terjadi. Ya, tetapi saya memahami bahwa laki-laki serui ini, ya kan, laser ini, dai satu ini, mantap. Ya kan? Dai satu ini orang biasa saja yang berapa puluh tahun yang lalu saya ingat kita doa di belakang lalu Babe selalu berdiri. Mana Elroy? Berdiri dulu. Saya bilang ini, Bapak ini tidak ada angin, tidak ada hujan, kita lagi doa, berdiri. Tiba-tiba satu kalimat beliau ngomong begini, kamu pasti jadi gubernur. Gitu. Hanya ngomong gitu aja. Kamu pasti jadi gubernur. Ngomong saat itu, saya lagi jadi staf yang tidak dipakai di PU 24. Tidak dipakai sama sekali, non job. Saat Babe bicara begitu, saya diam aja. Saya hanya bisa bilang, Tuhan, jadilah kehendak. Saya ini siapa? Gak ada yang anggap sama sekali. Ya, saat teman-teman saya sudah jadi kepala seksi,
Saya masih jadi staff. Itu di Dok 4. Tetap tenang. Orang ngomong apa, tetap tenang. Hari ini saya lihat Tuhan melakukan banyak hal. Bukan karena kita hanya berespon saja. Berespon dengan benar atas apa yang jadi rencana Tuhan. Ya, saudara, saya rasa saudara punya banyak kelebihan lah dibanding saya. Tapi saya tahu persis, saya berespon dengan persis apa yang Tuhan mau. Saya nggak mau salah melangkah. Tuhan, apa yang ada di depan ini hanya kemurahan Tuhan. Tidak lebih dari itu. Next. Ya, yang kedua, kita belajar dari Samgar. Yang kedua, mulai dari mana engkau berada. Mulai dari mana engkau berada. Saat ini juga, di mana saudara berada, lakukan sesuatu bersama Tuhan. Karena Tuhan punya rencana untuk tiap orang. Tiap orang itu ada rencananya. Saudara tidak bisa pakai rencana orang lain untuk Tuhan untuk dia. Saudara merasa, oh bisa Tuhan bisa pakai saya persis seperti itu. Enggak. Sangat spesifik. Saudara masih dekat dengan Tuhan supaya saudara tahu Tuhan maunya apa. Ya, yang Tuhan mau itu bisa jadi berbeda dengan pandangan orang. Waktu saya mau keluar, Babe nggak setuju. Pak David Halim nggak setuju waktu saya keluar. Karena saya masih ingat beliau bahasanya, Ale bikin apa keluar? Kita datang ke sini, Ale pergi. Kenapa pergi? Wong saya datang. Tapi yang tahu betul, itu kita dengan Tuhan. Yang tahu persis itu waktu kita dekat dengan Tuhan, Tuhan tahu. Saya bilang, Tuhan saya siap apapun yang Tuhan lakukan. Tuhan bilang keluar dari Jayapura ini. Keluar kemana? Ke Jakarta, lu gila lu. Lu orang lain dari Jakarta gak kepake datang ke Papua. Kamu di Papua aja gak kepake, ngapain ke Jakarta? Itu bahasanya. Saya tidak dipakai di sini. Saya pilih ke Jakarta. Orang di Jakarta, pejabat kalau nggak dipakai, dibuang ke Papua jadi pejabat. Modelnya begitu. Ini Pace 1 ini dia terbalik. Itu yang Babe bilang ikan hidup lawan arus. Ikan mati ikut arus. Ya, saat itu saya nggak paham ini beliau ngomong apa, tapi saya lakukan aja. Ternyata Tuhan melakukan banyak hal yang saya nggak pernah duga, tidak ada intervensi. Akhirnya bisa jadi seperti sekarang. Ya, yang pertama, yang kedua, mulai dari mana engkau berada. Tidak usah tunggu, oh, Tuhan nanti kalau saya pindah ke situ, saya dapat pekerjaan yang lebih baik, baru saya lakukan sesuatu buat Tuhan. Nanti kalau saya sudah di sana, mungkin ada tempat yang lebih baik, saya bisa bekerja buat Tuhan. Kalau sekarang jangan dulu Tuhan, saya nggak punya apa-apa. Saya tidak bisa melakukan apa-apa. Hati-hati saudara, bertobat. Start dari mana saudara berada. Tidak usah tunggu nanti ke kiri atau ke kanan. Diamlah di situ. Ya, bisa jadi tempat yang saudara tuju itu tempat yang terbaik. Yang saat ini saudara bilang, aduh tempat ini tidak basah. Hati-hati tempat basah nanti tenggelam. Saya ini kerja di air, jadi saya tahu hati-hati dan tempat basah nanti tenggelam. Ya, mau tempat kering sama aja. Ya, tempat kering, tempat basah saudara yang jelas sumbernya kemana. Oh, siapa bilang di tempat kering tidak bisa hidup? Bisa, bisa kan Bu Lina? Oh ini istri saya, maaf. Saya belum kenalkan. Bu Lina berdiri dulu. Ya, ini istri saya, satu saja. Iya. Anak kami ada 4 tapi 2 sekolah minggu, yang 2 berdiri dulu, Drit. Elsa sama Eldrit. Nah, yang nomor 1 sedang kuliah di Undip, di Universitas Diponegoro, psikologi. Ya, baru masuk semester 1. Nah, mulai dari tempat di mana kita berada. Tidak usah tunggu nanti diberkati atau lebih baik. Or kita kerja buat Tuhan atau kita buat sesuatu buat Tuhan. Saudara hati-hati bekerjalah. Saudara mesti paham. Saya ada rencana Tuhan buat saya yang harus saya kerjakan di saat ini. Dimanapun saya berada. Ini bukan bahasa untuk pendeta. Ya, ini bukan bahasa untuk full timer. Ini bahasa untuk semua orang percaya. Saya tahu waktu saya ditempatkan di Kementerian PU ada rencana Tuhan kok. Bukan hanya jabatan, enggak. Saya tahu saya anak Tuhan. Nama Tuhan harus tetap ditinggikan di kantor besar itu. Tidak bisa tidak. Karena itu saya harus kerja dengan benar. Kerja jadi alat Tuhan. Tidak boleh korupsi, tidak boleh bertindak hal-hal yang tidak benar. Dan hidup sesuai dengan standar kerajaan Allah. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga. Oh, lanjut. Next. Ya, mulailah dari tempat, masih mundur. Nah, mulailah dari tempat di mana saudara berada. Ya, Samgar itu tidak berada dalam posisi yang kuat. He wasn't in powerful position.
Dia bukan orang yang secara posisi begitu kuat. Dia tidak memiliki kebanggaan dan pengaruh apapun. He didn't have prestige and influence. No. Tidak punya kebanggaan dan pengaruh apapun. Dia tidak terkenal dan tidak kaya raya. Samgar juga tidak menunggu waktu yang lebih tepat. Karena dia tidak tahu waktu tepat itu kapan. Yang dia tahu sekarang bergerak. Ya, Samgar juga tidak menunggu segala sesuatu jadi lebih baik. Kalau sudah lebih baik baru saya hidup bagi Tuhan. No, waktu kacau balau hiduplah bagi Tuhan. Saat semuanya amburadul tetap stay tune. Tetap diam dalam Tuhan, diam aja. Nanti saudara Tuhan yang merapikan itu. Wah Tuhan ini kok kacau sekali, biarannya aja. Ya, dia tidak menunggu untuk dapat promosi atau kenaikan jabatan. No, di dalam dia kondisi jadi staff tidak dipakai untuk Tuhan, tetap hidup untuk Tuhan. Ini saya ingat Bu Roma ya, Bu Romauli itu. Kita doa di sini hari apa ya? Di setiap bebas ya. Tapi saya ingat kami selalu punya waktu antara Rabu atau Kamis. Sekitar jam 4 kami pulang lebih cepat, terus doa di sini. Dengan baju dinas. Lengkap suami istri. Tiap minggu tidak berhenti. Lalu kami pegang komsel di Doyo. Pulang dari sini, dari kantor, istirahat sebentar, komsel di Doyo, saya ingat sampai di rumah jam 12 malam. Tiap minggu kami melakukannya. Dalam keadaan jadi staf yang tidak dipakai. Tidak dipakai. Saya agak bersinggungan dengan bos saya, akhirnya saya penalti. Tidak berkurang standar kami pada Tuhan. Justru Tuhan lihat yang seperti ini. Jadi kalau saudara merasa saudara siap bercinta Tuhan, oh salah bos. Salah besar. Di dalam saudara tidak jadi apa-apa. Tidak perlu tunggu tempat lebih baik. Saat itu saudara mesti putuskan, saya ikut Tuhan. Dan saya hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ini yang akan buat saudara tidak peduli saudara mau promosi atau tidak, tetap mengasihi Tuhan. Next, yang ketiga. Gunakan apa yang engkau punya. Ya. Musa punya tongkat. Ya kan? Daud punya alih-alih. Ya. Simson punya rahang keledai. Samgar punya tongkat penghalau lembu. Saudara punya apa? Ya. Saudara punya apa? Apa yang di tangan ini? Saudara angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Angkat ke atas. Saudara lihat tangan saudara. Kita berdoa. Kita berdoa, nanti kita lanjut lagi. Kita berdoa. Tuhan, kami percaya Tuhan telah meletakkan sesuatu yang penting dalam hidup kami. Masing-masing kami. Kami berdoa, Tuhan pakai. Kami siap dipakai Tuhan. Supaya kemanapun kami melangkah, nama Tuhan ditinggikan. Haleluya. Amin. Ya, orang nggak perlu lihat orang lain. Tidak perlu lihat orang lain. Ya, apa yang saudara sudah punya, pakai. Lebih dari cukup. Lebih dari cukup, nggak usah lihat orang lain. Itu lebih dari cukup. Next. Lanjut. Ya. Samgar tidak punya pedang ataupun tongkat. Ia tidak memerlukannya. Ia hanya punya tongkat penghalau lembu. Keluaran 3 ayat 11, kalau kita lihat Musa pun seperti demikian. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Saya seseorang yang tidak bisa bicara, petah lidah. Ya. Tetapi Tuhan berkata kepadanya dalam Keluaran 4 ayat 2, Tuhan berfirman kepadanya, apa yang ada di tanganmu? Tongkat, pakailah itu. Bawa bangsa Israel keluar, hanya pakai tongkat. Ya, Tuhan tidak minta apa-apa. Apa yang ada sekarang, pakai itu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Next. Saya tidak punya tongkat penghalau lembu Tuhan. Untuk melayani Tuhan, tapi dia punya. Ya kan? Seringkali kita mau melayani Tuhan dengan karunia orang lain tuh. Wow, saya pengen jadi penyanyi. Astaga, kalau jadi penyanyi di gereja, suara supaya semacam diva begitu lebih terasa. Kan gitu. Jadi pengennya punya karunia seperti ini, talentanya seperti ini. Nggak usah Pak, nggak usah Bu. Apa yang ada di tangan, modelnya sederhana, saya hanya bisa datang saja. Kalau datang saja senyum jadi Aster. Ya,
Begitupun nanti kalau kita keluar gereja ini, di kantor kita, di tempat kita berada, seperti itu. Tidak perlu menuntut. Saya pengen seperti ini, nggak usah. Biar aja kita seperti itu. Tidak usah melihat karunia orang lain lalu merasa seperti itu. Stop, ya, fokus pada hal-hal yang tidak saudara miliki. Berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Lalu merasa dia karena begitu jadi dia bisa. No, ya. Next. Nah, setiap orang memang tidak memiliki tongkat pengalau lembu. Tapi paling tidak dia punya 3 hal. 1, dia punya skill, talenta, dan kemampuan untuk meraih kemenangan. Ini pertama, setiap orang pasti punya itu. Minimal 1, punya skill, punya talenta, dan kemampuan untuk menang. Yang kedua, dia punya mimpi. Ya, dia punya mimpi untuk memotivasi dan membuat segala sesuatu tidak bisa dihentikan. Ya. Dan yang ketiga, dia punya semangat dan antusias. Ya, saya punya semuanya nih. Sekalipun saya nggak punya apa-apa, tapi saya tahu bersama Tuhan itu bergairah sekali. Semangat. Tiba-tiba Stephen ketemu di mana? Tiba-tiba dia doain saya. Tiba-tiba Stephen berdoa. Saya di dalam kemurahan Tuhan submit saya, karena pendeta yang berdoa. Iya kan? Ini walaupun adik, tapi kalau adik berdoa dia hamba Tuhan. Langsung dengar saya. Iya kan? Tiba-tiba Pak Frankie khotbah, turun langsung, yang lain didoakan, tiba-tiba hanya ngomong 1 kalimat saja. Simple, dia ngomongnya begini. Tuhan mau pakai Anda sebentar lagi. Tapi ingat siapa diri Anda. Hanya ngomong gitu, kira-kira 3 bulan lalu. Frankie Utana hanya bicara begitu. Tapi ingat siapa diri Anda. Saya bingung waktu Om bicara begitu. Saya pulang merenung, saya bilang, oh tahu diri kamu. Kamu tuh anak siapa sih? Bukan siapa-siapa, tidak bisa ada yang dibanggakan. Tuhan hanya mau rendah hati kok. Tahu diri. Ya, kalau Tuhan pakai ya karena Tuhan pakai. Tidak ada kelebihanmu. Kamu sekolah sampai mentok ya karena Tuhan yang atur. Emang kok bisa sekolah? Gak bisa. Ya, gak bisa itu. Hanya Tuhan yang atur semuanya. Lanjut. Yang terakhir, yang keempat. Waktu saya masih panjang. Yang terakhir, yang keempat. Lakukan apa yang dapat engkau lakukan. Ya. Samgar tidak menunggu fasilitas yang mumpuni. Samgar juga tidak tunggu keadaan jadi kondusif. Ya. Tidak tunggu keadaan jadi kondusif. Dia berjuang dengan apa yang ada di tangan. Fight. Saya tetap lakukan yang terbaik bersama dengan Tuhan, dengan apa yang sudah Tuhan kasih. Saya nggak perlu lihat dia punya ini, saya tidak. Ya, saya punya begitu kecil, itu yang Tuhan percayakan. Gunakan. Ya, mungkin kita hanya seorang sederhana, hanya seorang karyawan. Ya, staf biasa. Ya, tapi ingat baik-baik, Tuhan bisa pakai kita. Ya, Tuhan bisa pakai kita dengan kapasitas yang kita punya. Tidak perlu tunggu nanti, oh Tuhan nanti kalau saya jadi ini baru saya begitu. Enggak. Tidak perlu tunggu. Bagian dari kita adalah setia dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Ada kesempatan, lakukan. Ya. Bagian dari kita percaya dan tidak tunda-tunda. Tidak nanti dulu, tidak tunda-tunda. Tetap ikut kehendak Tuhan, jalan aja. Ya. Ya, saya tuh sekarang kerja di tempat yang agak jauh, agak apa? Kalau di PU itu kita sebut balai terjauh. Karena sampai di situ kami harus pakai mobil 7 jam. Tidak ada pesawat, tidak ada kapal. Kalau dari Jakarta 7 jam. Kalau saya mau pulang atau dinas ke tempat lain, berarti pilihannya ada 2. Saya kalau nggak ke Bandung, ke Semarang. Karena kotanya itu persis di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tapi masuknya di Provinsi Jawa Barat. Kalau ke Semarang 6 jam. Ke Bandung 4 jam. Ke Jakarta 7 jam. Jadi kemana-mana tuh jauh. Ya kira-kira kita tinggal di Sarmi, apa ya? Sarmi kira-kira begitu. Kalau Sarmi masih ada kapal, ini tidak ada kapal. Tidak ada pesawat. Ya kecuali naik pesawat terus lompat dari atas turun ya. Mungkin bisa. Tapi tidak ada. Dan sebagian besar orang menolak di situ. Sebagian besar pegawai seperti saya, aduh kalau bisa jangan di situ. Karena lebih dekat ke Jayapura 5 jam ya. No, kemarin kita direct tuh 5 jam. Kalau direct langsung 5 jam. Kalau ke tempat saya harus 7 jam. Astaga. Jadi orang kalau ditempatkan itu tidak ada yang mau. Waktu saya ditempatkan di situ saya bilang, Tuhan kenapa taruh saya di sini nih. Secara ini yang penting eselon 2 waktu itu saya pikir. Wah, begitu saya datang semua orang malas. Saya mulai berpikir ini mesti dirubah.
dari tempat yang orang tidak suka. Kita tahu Tuhan punya agenda di situ. Semua orang kita rubah, semua bergerak cepat. Sekarang balai ini progresnya paling cepat dan orang mulai memperhitungkan kita. Dan mulailah, wow ternyata di balai paling jauh nih kita punya command center, saya punya command center begini. Kalau teman-teman datang tidak ada pegawai, saudara cukup tanya, ada orang digital di situ yang siapa nama kepala balai, orang itu tinggal jawab. Jadi nggak ada petugas, tidak ada lagi yang ketik cari data, cukup kita bicara, kita pakai AI Copilot namanya. AI Copilot yang dimana kita cukup bicara dengan mesin. Lalu dia akan coba siapa nama gembala sidang GBI Rock Jayapura. Langsung Mami punya nama dan profil itu keluar. Tanpa kita ketik, kita cukup bicara dia jawab. Super canggih. Dan tempatnya jauh dari mana-mana. Tapi saya lihat Tuhan pasti taruh kita di situ. Ada agenda besar waktu kita mulai pikir, Tuhan saya hanya punya ini. Hanya ini Tuhan. Tuhan bilang yang kau punya itu lakukan. Saudara akan dahsyat dan Tuhan akan mengenal orang, mengenal Tuhan melalui engkau. Ya, next. Mulai dari apa yang Anda bisa. Banyak orang menjalani hidup mereka dengan berhayal. Mereka hidup dalam keadaan apatis, cuek saja. Tidak peduli gereja mau bagaimanakah, mendingan saya datang, duduk dengar, pulang. Bapak Ibu, kalau saudara datang duduk dengar, pulang, saudara membuang waktu. Buang waktu. Karena Tuhan punya agenda buat saudara. Kalau hanya datang dulu dengar, percuma. Lalu kita tambah tua sampai Tuhan panggil. Ya, selama kita hidup ini, kita masih punya kesempatan untuk lakukan sesuatu bagi Tuhan. Lakukan. Ya karena agenda Tuhan itu bisa, kita tidak tahu selesainya kapan. Masih panjang sekali. Ya, next. Ya, pemain musik bisa ke depan, bisa temanin saya. Ya, mulailah dari manapun engkau berada. Mulailah dengan keadaan apapun Anda saat ini. Gunakan apa yang Anda punya dan lakukanlah apa yang Anda bisa. Tidak perlu menunggu saya menjadi lebih baik. Ya. Karena apapun yang Tuhan percayakan pada saya cukup. Cukuplah itu. Tinggal kita berespon dengan benar. Ya, kita tinggal berespon dengan benar. Sehingga next masih ada lagi? Oh, tidak ada. Baik. Ya, kita tinggal berespon dengan benar. Saat itulah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Oh Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua aku berikan bagi. Semua aku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu. Oh, inilah hati kami Tuhan. Menyenangkan-Mu, serahkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu,
di sorga, Tuhan kami yang besar. Tuhan kami nggak punya apa-apa. Kami hanya ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan. Kami juga ada di provinsi paling timur dari negara ini Tuhan. Seringkali orang tidak memperhitungkan kami dan tidak menganggap kami. Tapi Tuhan kami tahu kami punya Allah yang besar. Engkau lebih dahsyat dari apapun juga. Kami percaya Tuhan pasti pakai kami. Tuhan, apa yang ada pada kami, kami mulai. Kami mau hidup sungguh-sungguh bagimu Tuhan. Biarlah apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami terjadi. Kami gak mau lihat orang lain. Kami gak mau membandingkan diri kami dengan siapapun. Tapi kami tahu Tuhan, apa yang ada pada kami cukuplah itu. Biarlah kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Dan Tuhan pakai kami semua yang ada di tempat ini. Agar nama Tuhan ditinggikan. Biar Engkau makin besar dalam hidup kami Tuhan. Biarlah orang lain melihat Engkau dahsyat bagi kami Tuhan. Dan biarlah kami semua jadi surat yang terbuka. Sehingga waktu orang lain melihat hidup kami, mereka menceritakan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Menyenangkanmu Sedangkanmu hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara diberkati. Amin. Saya sangat diberkati. Mungkin apa yang tadi saudara lihat, kalau saya panggil Kak Eroy menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mungkin saudara lihat, wah suksesnya dia. Tapi pergumulan mereka untuk sampai situ enggak segampang itu. Bukan hanya dalam pekerjaan, dalam kehidupan keluarga mereka punya tantangan demi tantangan. Oh tadi saya lihat beliau khotbah, saya nih lahir nggak punya saudara laki-laki. Saya nggak punya kakak laki-laki, saya nggak punya adik laki-laki. Tapi waktu saya lihat beliau khotbah, dan cara beliau khotbah sama seperti almarhum Papa. Kalau mungkin yang kenal almarhum Pak Gembala, beliau suara keras, langsung tembak apa adanya. Tapi gereja ini rumah, saudara bagian dari keluarga. Kita bukan antara pendeta dan jemaat, bukan. Kita sama-sama. Kita anak Tuhan dan kita sama-sama bertumbuh. Kalau saudara bisa lihat beliau 20 tahun kurang lebih. Belajar untuk tertanam, belajar untuk hidup dekat dengan Tuhan. Dan beliau bisa diubahkan Tuhan. Bahkan saya percaya Tuhan akan promosi lebih lagi. Bukan nama kita yang ditinggikan, tapi nama Tuhan. Dan waktu jujur, saya enggak ada rencana apapun waktu itu ngomong sama tiba-tiba kayak Roy, Mama, saya mau datang, Mami saya mau datang, adik kakak mau datang. Ngobrol-ngobrol beliau bilang, bolehkah saya kasih kesaksian? Saya tahu, beliau mau menyampaikan kesaksian, saya tahu bahwa beliau sudah dipromosi luar biasa sampai kayak tadi yang saudara lihat. Tapi waktu saya bilang, Tuhan mau bicara apa? Enggak semua orang, saya percaya nggak semua orang diizinkan untuk bicara. Tapi waktu saya berdoa, Tuhan mau bicara. Kayak Roy yang bicara kan? Dalam hati saya rasa damai dan saya bilang, kakak siap khotbah. Dan saya juga tidak tahu, saya kasih materinya beda sebenarnya. Tapi yang Tuhan taruh di hatinya kayak Roy, saya percaya ini jawaban buat kita memulai tahun ini.
1 bulan sudah lewat, Tuhan mau pakai saudara. Tuhan mau pakai saudara dengan cara luar biasa. Jangan pernah minder kalau saudara dari timur. Saya orang Papua, saya nggak bisa. No, saudara bisa lakukan hal yang besar. Firman Tuhan tadi sangat luar biasa. Kalau saudara dengar benar-benar, saudara imani dengan benar-benar. Kalau tadi saya dapat, kalau mungkin saudara belum dapat jawaban, coba kembali lagi hubungan saudara dengan Tuhan. Pulihkan lagi hubungan saudara dengan Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai saudara, Tuhan butuh waktu saudara dengan Tuhan sungguh-sungguh. Kita punya misi, exalting the Lord, equipping the kingdom leaders, dan terakhir expanding the kingdom of God, memperluaskan kerajaan Allah. Memperluas kerajaan Allah bukan buka gereja, tapi seperti beliau, dimanapun beliau ada, ceritakan nama Tuhan, kerajaan Allah nyata di tempat itu. Sekarang dimanapun saudara berada, kayak tadi firman Tuhan, dimanapun saudara berada, biar nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupan saudara. Di dalam kompleks saudara pun, biar nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupan saudara. Dalam keluarga saudara, biar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Kakak Roy untuk kebenaran luar biasa. Kita akan persembahan. Mari siapkan persembahan kita. Ada yang belum dapat amplop persembahan? Ada di tengah satu. Saya bantu share. Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahan melalui QR code yang ada di atas. Kalau sudah mempersiapkan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran yang mengingatkan kembali kami bahwa kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau. Dan kami diberkati bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Biarlah persembahan yang kami persiapkan ini, kami persiapkan dengan hati yang sungguh-sungguh. Kami memberi dengan sukacita. Dan biarlah persembahan ini menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Biarlah nama Tuhan yang selalu dipermuliakan, nama Tuhan selalu tinggikan. Kau hamba berdoa Tuhan, untuk setiap umat-Mu di tempat ini yang memberi. Berkati tangan-tangan mereka, apa yang mereka kerjakan dibuat berhasil. Dan mereka diberkati untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami mau memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupmu. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya. Nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja selamanya. Oke, adakah yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama kami tempat ini? Boleh lambaikan tangan. Ada? Ada satu di belakang. Selamat datang Ibu Nona. Ibu apa tuh Nona? Selamat datang, kami mengundang Ibu untuk Nona bisa hadir kalau belum ada tempat untuk beribadah tertanam. Kami undang untuk bisa tertanam, bertumbuh bersama-sama di gereja ini. Dan saya juga ada lihat yang muka-muka yang baru tapi belum berani angkat tangan. Tidak apa-apa, kami juga mengundang Bapak Ibu untuk hadir bersama-sama, bertumbuh bersama-sama. Amin. Saya rindu kita bukan cuma datang beribadah hari Minggu, tapi kita tertanam.
Karena dari tertanamlah kita punya pengertian yang benar, pertumbuhan yang benar. Amin. Oke, sekarang kita dengarkan pengumuman, silakan multimedia. Komsel Yosua. Saya bilang Tuhan ini belum ada batu permata. Tuhan bilang mereka akan menemukannya. Ibadah Minggu GBI Rock Jayapura dilaksanakan di dua tempat, di Rock Center Entrop Jalan Bahtera Kelapa 2 Entrop dan di Rock Center Sentani Jalan Raya Hawaii Sentani. Ibadahnya dimulai jam 9 pagi. Ibadah anak Rocky dilaksanakan di dua wilayah, Rock Center Entrop Jalan Bahtera Kelapa 2 Entrop dan di Rock Center Sentani Jalan Raya Hawaii Sentani. Ibadahnya juga dimulai jam 9 pagi. Ibadah Rogen dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5 sore di Rock Center Entrop Jalan Bahtera Kelapa 2 Entrop. Sudahkah Anda berkomunitas? Kalau belum, kami mengundang Anda untuk bersama-sama tertanam dalam komunitas kerajaan. Untuk info lengkap bisa didapatkan di booth Komsel atau bisa juga menghubungi hotline kami di nomor WhatsApp yang tertera. Kelas baptisan dimulai tanggal 1 Februari 2025 setiap hari Sabtu jam 10 pagi di Sekretariat Rock Center Entrop. Ikuti Komsel Gabungan Wilayah Jayapura dan Sentani hari Senin 27 Januari 2025 mulai jam 6 sore di Rock Center Entrop. Persembahan juga bisa dilakukan melalui scan kris yang tertera dengan menggunakan semua aplikasi dan bisa juga ditransfer ke nomor rekening yang tertera. Rock Jayapura memiliki beberapa media sosial seperti yang tertera. Untuk informasi lebih lengkap lagi seputar kegiatan gereja, Anda bisa menghubungi hotline kami di nomor WhatsApp yang tertera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, saya tekankan lagi bagi Bapak Ibu yang rindu untuk dibaptis, bulan Februari ini tanggal 1 kita akan mulai kelas baptisan. Jadi Bapak Ibu, saya pengen dibaptis. Yang berkomsel bisa hubungin ketua komselnya untuk informasi lebih lanjut. Kalau misalnya yang belum berkomsel, saudara bisa hubungin hotline atau mungkin nanti menghubungi saya atau para pekerja atau asyir, Pak saya pengen baptis, hubungin siapa ya gitu. Nanti kita akan memberikan informasi, arahan supaya Bapak Ibu bisa mengikuti kelas baptisan. Dan juga tanggal 27 jam 6 sore di tempat ini kita akan ibadah komsel gabungan perdana di tahun 2025. Jadi saya mengundang Bapak Ibu yang sudah tertanam dalam komsel untuk hadir bersama keluarga semuanya. Kita bisa sama-sama membuka tahun ini dengan kita berkumpul bersama, berkomunitas bersama. Dan kami juga mengundang Bapak Ibu yang saya belum punya komsel, tapi saya pengen komsel, jemaat. Monggo hadir. Yang tadi baru datang Bapak Ibu juga kami undang untuk bisa ikut sama-sama tanggal 27 jam berapa tadi? 6 sore di tempat ini. Itu aja mungkin pengumumannya. Sekali lagi mewakili gereja terima kasih buat Kak Roy dan keluarga sudah mau hadir dan mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Dan saya rindu bahwa bukan hanya Pak Roy yang bisa bicara di sini, tapi saya percaya benih-benih yang Tuhan taruh di tempat ini pun akan bisa berdiri di sini dan menyaksikan kebesaran nama Tuhan. Tadi saya duduk di situ menangis waktu Pak Roy ngomong tentang Papa, yang waktu Papa panggil dia di belakang di tempat doa. Saya menangis karena saya ingat apa yang pertama kali almarhum datang sini. Kalau saudara kenal beliau, beliau orangnya Chinese lebih putih daripada saya. Tapi kalau saudara tanya beliau, Bapak rumah di mana? Dia selalu bilang, Jayapura saya punya rumah. Papa tuh orang apa? Saya orang Papua. Dan itu nggak mudah untuk bicara seperti itu. Waktu tadi Kak Roy saksikan bahwa dia bukan siapa-siapa. Dia orang-orang masih dalam masa ya penalti bahasanya mungkin ya tadi.
Tapi kalau hari itu yang beliau lihat, 20 tahun lalu yang beliau lihat, almarhum lihat, dia bilang, Tuhan mau pakai kamu dengan luar biasa. Itu bukan dari beliau, tapi dari Tuhan. Dan sama halnya, kalau saudara dengar kebenaran firman Tuhan ini, bukan saudara yang pilih, tapi Tuhan yang pilih saudara di mana saudara berada. Jadilah terang, jadilah garam di mana saudara berada. Nyatakan kemuliaan Tuhan. Buktikan bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang hebat, yang berkuasa. Amin. Mari undang bagi berdiri. Kita akhiri ibadah kita. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Benar Tuhan, pakailah setiap kami jadi bejana-Mu untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Hari ini kami bersuka cita, kami boleh memuji dan menyembah Tuhan, dan kami boleh mendengar isi hati Tuhan bagi setiap kami. Dan biar ini menjadi peringatan buat kami, untuk kami menyadari bahwa Tuhan yang memilih kami, bukan kami yang memilih. Karena Tuhan, ketika Tuhan menempatkan kami, tapi Tuhan akan mempersiapkan kami dengan apa yang ada di tangan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan oleh hamba-Mu. Kau berkati Pak Roy dan keluarga Tuhan. Dalam kehidupannya, Kau berkati dia dengan hikmat datang daripada-Mu. Roh takut akan Tuhan selalu ada dalam dirinya. Kerendahan hati selalu ada dalam dirinya. Dan biarlah dari kehidupannya, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Di mana Tuhan tempatkan dia, di mana istri dan anak-anak ditempatkan, nama Tuhan dipermuliakan. Dan Kau berkati apa yang menjadi kebutuhannya. Dan biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dalam keluarganya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Ketika firman ini bisa disampaikan. Kami pun bersyukur Tuhan. Kami berdoa hari ini sepakat. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan presiden kami ke dalam tangan-Mu. Roh takut akan Tuhan selalu ada dalam hatinya, pikirannya, dalam tindakannya. Dia bukan bertindak dengan kepentingannya, bukan kehendaknya, tetapi kehendak Tuhan yang nyata. Sehingga setiap kemanapun dia berada, dimanapun dia melangkah, apapun yang dia putuskan, itu datang daripada Tuhan semata. Sehingga seluruh jajarannya, dari kementerian sampai ke pelosok, mereka pun hidup dalam takut akan Tuhan, dan mereka menjalankan keputusannya dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa orang-orang yang tepat, yang Tuhan tempatkan di tempat yang tepat, mengubahkan bangsa ini, dan membawa bangsa ini kepada perubahan yang besar, sehingga dari bangsa ini, kemuliaan Tuhan ditinggikan, dan raja di atas segala raja diagungkan di tempat ini. Karena setiap bangsa akan melihat bangsa ini menjadi besar, bukan karena manusia, tapi karena Tuhan Allah yang adalah Allah yang hidup.
Begitu juga dengan tanah Papua ini Tuhan. Kami bersyukur pemimpin yang telah terpilih. Kami berdoa juga hal yang sama Tuhan. Roh takut akan Tuhan ada dalam pikiran hati mereka dan setiap tindakan mereka. Sehingga apa yang mereka kerjakan, mereka bukan kerjakan untuk kepentingan mereka sendiri, tapi untuk kepentingan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah tanah Papua ini Tuhan. Kami berkati tanah ini menjadi tanah yang subur, tanah yang penuh dengan manusia-manusia yang luar biasa, yang memuliakan Allah. Bahkan dari tempat ini lahir orang-orang hebat, pemimpin-pemimpin hebat, yang akan membawa pembeda bagi bangsa dan negara ini, bahkan bagi dunia. Dan hamba percaya, dari tempat inilah nama Tuhan ditinggikan. Kami mengucap syukur Tuhan. Berdoa pun buat jemaat di gereja Rock Jayapura ini, maupun Sentani. Berdoa setiap pribadi tempat ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Orang-orang yang akan memberikan perubahan di tengah-tengah tanah ini, di tengah-tengah kota ini. Mereka akan menjadi pembeda, mereka akan membawa transformasi di tempat tanah ini Tuhan. Tuhan pakai mereka dengan cara luar biasa. Jamah hati pikiran mereka, bukan lagi tentang mereka, tapi tentang Tuhanlah yang harus ada dalam hidup mereka. Dan hari ini kami percaya, hari ini adalah awal yang baru dalam kehidupan kami. Untuk kami merubah paradigma kami. Kami berjalan bukan dengan kehendak kami, tapi mengandalkan Tuhan sebagai Sang Juru Selamat, Sang Pemimpin kehidupan kami, Raja dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Berdoa buat jemaatmu yang hari ini dalam bergumul dalam sakit penyakit. Percaya di dalam nama Tuhan Yesus, mereka telah disembuhkan. Bukan hanya sakit mereka, tapi pikiran dan hati mereka pun dipulihkan. Karena mereka tahu semuanya karena untuk kebaikan Tuhan. Semua terjadi atas rencana Tuhan. Tuhan buat semuanya indah pada waktunya. Dan dari kesembuhan itu mereka akan bercerita, cuman Tuhanlah yang besar, Tuhanlah yang ditinggikan. Begitu juga yang hadapi pergumulan hari ini. Dengan kebenaran firman Tuhan hari ini, mereka dikuatkan, dilegakan. Bahkan mereka mengalami terobosan dalam kehidupan mereka. Dunia bisa menceritakan apapun, ketakutan, teror. Tapi hari ini Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, apa yang ada pada tangan kami, berdoa setiap pribadi, apa yang mereka kerjakan dibuat berhasil. Dan mereka jadi berkat untuk memberkati kehidupan, memberkati kota ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami minta penyertaan-Mu, biar kami pulang dengan sukacita. Kami bawa kabar damai ini, kabar sukacita dalam kehidupan kami. Dan kami praktekkan, dan kami bercerita tentang kebesaran nama Tuhan. Kami mau pulang Tuhan, lindungi setiap kami. Biar kami jadi murid-murid Kristus yang menceritakan Kristus dalam kehidupan kami, dalam perkataan kami. Jemaat, mari angkat tangan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pergilah, jadilah berkat dimanapun engkau ditempatkan, diutus Tuhan. Diberkatilah engkau dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia Roh Kudus, dan kasih setia Yesus Kristus dan penyertaan oleh Roh Kudus. Menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Engkau menjadi terang, engkau menjadi garam, dan engkau membawa perubahan untuk menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Diberkatilah engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.